Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di mata pelajaran sosiologi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, Ibu minta kalian untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu ya. Duduk yang manis, siapkan buku catatan sosiologi dan alat tulisnya. Kemudian simak video ini dengan baik dan juga catat poin-poin penting yang kalian butuhkan. Hari ini kita masih membahas bab 1 mengenai fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai pengertian sosiologi dan juga objek kajian sosiologi, pada pertemuan hari ini kita akan membahas sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Apakah sosiologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan? Pengetahuan muncul karena ada rasa ingin tahu tentang hal-hal dalam kehidupan yang terjadi di masyarakat. Tidak semua pengetahuan merupakan ilmu, hanya pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran saja yang dapat disebut dengan ilmu pengetahuan atau sains. Sistematis berarti ada unsur-unsur tertentu yang bisa menggambarkan garis besar apa yang ada dalam sebuah pengetahuan. Selain sistematis, pengetahuan tersebut juga harus selalu dapat diperiksa atau diselidiki dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Nah, ternyata sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan. Adapun ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ada 4. Yang pertama adalah empiris. Sosiologi bersifat empiris artinya sosiologi tidak bersifat spekulatif atau tidak menduga-duga dan hanya menggunakan akal sehat. Sosiologi melakukan kajian tentang masyarakat berdasarkan hasil observasi. Observasi artinya melihat, mengamati, juga mencatat apabila terjadi perubahan sikap atau pola perilaku dari masyarakat yang ditelitinya. Contohnya, seorang sosiolog ingin meneliti masyarakat suku Baduy. Nah, dalam hal tersebut berarti sosiolog tersebut harus datang ke suku Baduy, melihat secara langsung dan juga mengamati secara langsung, kemudian mencatat apa yang terjadi atau bagaimana pola sikap dan perilaku masyarakat suku Baduy tersebut. Nah, itu yang disebut dengan hasil observasi. Dan hasilnya tidak spekulatif atau tidak menduga-duga karena hasilnya adalah secara langsung dan objektif. Ciri sosiologi yang kedua adalah teoritis. Sosiologi bersifat teoritis artinya sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi adalah kerangka dari unsur-unsur yang didapat dari hasil observasi. Nah, misalnya tadi seorang sosiolog yang meneliti masyarakat suku Baduy. Nah, hasil observasinya yang sudah dicatat, bagaimana pola sikap dan perilaku masyarakat itu disusun sehingga menjadi sebuah abstraksi. Disusunnya itu secara logis, tujuannya agar menjelaskan hubungan sebab akibat yang terjadi pada masyarakat yang diteliti, misalnya tadi masyarakat suku Baduy itu. Ciri yang ketiga adalah kumulatif. Sosiologi bersifat kumulatif artinya adalah teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Misalnya, dulu ada teori di masyarakat suku Baduy bahwa masyarakat suku Baduy itu sangat tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi di luar masyarakat suku Baduy. Nah, dulu teori lamanya adalah masyarakat suku Baduy itu sangat tidak terkena oleh perubahan sosial. Tetapi ternyata semakin diteliti ternyata ada perubahan di masyarakat suku Baduy itu. Nah, berarti dalam hal ini terlihat bahwa sosiologi bersifat kumulatif, yaitu memperbaiki, memperluas, dan juga memperhalus teori-teori yang lama. Dan ciri sosiologi yang keempat adalah sosiologi bersifat non-etis. Artinya, sosiologi tidak mencari baik buruk suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Itulah sebabnya para sosiolog tidak bertugas untuk mengomentari dan menilai baik buruknya tingkah laku sosial suatu masyarakat. Misalnya, di masyarakat suku Baduy ini kan sampai sekarang ada beberapa yang tidak menggunakan listrik. Nah, peran sosiolog
tidak untuk menghakimi bahwa tidak menggunakan listrik itu buruk atau tidak bagus untuk masyarakat. Nah, sosiolog itu tidak mempermasalahkan baik buruknya, tetapi hanya menjelaskan bahwa di masyarakat tertentu terjadi fenomena seperti itu. Atau tadi yang Ibu sebutkan bahwa ternyata di suku Baduy tidak menggunakan listrik. Nah, itu bukan berarti itu tidak bagus, tetapi sosiologi hanya menjelaskan bahwa hal itu terjadi di suatu masyarakat. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah bahas ya bahwa ciri sosiologi itu ada 4, mulai dari empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Dan Ibu juga sudah menjelaskan contohnya yang tadi Ibu contohkan, yaitu tentang sosiolog yang meneliti masyarakat suku Baduy. Tokoh pertama yang meletakkan sosiologi sebagai ilmu adalah Emil Durkheim. Kalian masih ingat Emil Durkheim kan? Yang sempat Ibu singgung minggu lalu mengenai pengertiannya tentang sosiologi. Nah, Durkheim menyatakan bahwa sosiologi memiliki objek kajian yang jelas, yaitu fakta sosial. Sementara untuk metodologi, Durkheim mengemukakan konsep bebas nilai atau value free. Menurut konsep ini, seseorang sosiolog dalam melakukan penelitian terhadap masyarakat perlu melakukan batasan antara objek yang diteliti dan peneliti. Seperti layaknya ilmu alam, Durkheim melihat masyarakat sebagai sebuah laboratorium raksasa dan para sosiolog adalah ilmuwan yang mengamati dan bereksperimen sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan juga memiliki sifat dan hakikat sebagai berikut. Yang pertama adalah sosiologi termasuk ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pasti atau eksakta, karena yang dipelajari adalah gejala-gejala di masyarakat. Kalian tahu kan rumpun ilmu sosial itu apa saja? Misalnya seperti geografi, sejarah, dan juga termasuk sosiologi. Yang kedua adalah sosiologi termasuk disiplin ilmu kategoris, bukan merupakan disiplin ilmu normatif, karena sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Jadi sosiologi itu melihat masyarakat apa adanya, bukan menuntun masyarakat harus seperti ini atau seperti itu. Jadi melihat secara objektif. Yang ketiga adalah sosiologi termasuk ilmu murni, bukan ilmu terapan. Artinya sosiologi bersifat mendalami teori yang sudah ada untuk memperkaya ilmu sosiologi itu sendiri. Yang keempat adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum. Nah, jadi sosiologi itu mempelajari gejala-gejala umum yang terjadi di masyarakat. Yang kelima, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Artinya, sosiologi didasarkan pada fakta-fakta ilmiah. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan bahwa sosiologi itu melihat fakta yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Dan yang keenam adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Artinya, sosiologi mempelajari pola dan perilaku di masyarakat. Nah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Kita sudah membahas mengenai sifat dan hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Juga sebelumnya kita sudah membahas 4 ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Jika kalian ada yang belum dipahami dan ingin ditanyakan, kalian boleh ajukan pertanyaannya di grup kelas ya. Kalian sebutkan nama dan juga kelasnya terlebih dahulu, lalu ajukan pertanyaannya. Kalian juga boleh menjawab pertanyaan dari temannya, jadi kita saling berdiskusi aja ya. Untuk minggu depan insya Allah kita akan membahas mengenai fungsi dan peran sosiologi. Kalian siapkan bahan literasinya ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan, terima kasih. Jangan lupa dibaca-baca lagi materinya. Kalian tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.